Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Khaliqi kulli syai'in fil alami la syarikalah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, dan diantaranya adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sahabat Semam ICT, pada hari ini kami akan menjelaskan tentang doa yang tidak tertolak. Doa adalah wujud permohonan seorang hamba kepada Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, doa memiliki arti memuat sebuah harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Lalu, apa pengertian doa menurut Islam? Doa adalah sikap berserah diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian doa ini dituturkan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar dari Imam At-Taibi dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak dianjurkan beribadah melainkan untuk berserah diri kepada Allah dan tunduk kepada Pencipta serta merasa butuh kepada Allah. Pengertian doa dalam Islam merupakan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, itulah gambaran sebuah kesombongan. Dalam Al-Quran, surat Al-Ghafur ayat 60 dikatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong adalah orang yang tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Itulah mengapa doa menjadi sangat penting bagi kita selaku umat Islam. Dan tahukah kamu, ada 3 macam doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan orang yang terzolimi. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya, seraya berfirman, demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini menjelaskan 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan yang terakhir adalah orang yang terzolimi. Kita bahas yang pertama, pemimpin yang adil. Yang dimaksud pemimpin pada hadis di atas adalah penguasa wilayah yang mengurusi segala urusan manusia, dan ia berlaku adil, mentaati perintah Allah dengan meletakkan sebuah kebijakan sesuai pada tempatnya. Penyebutan pemimpin yang adil didahulukan berdasarkan besarnya manfaat serta nilai kehadirannya yang berkaitan kepada kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak. Menurut Ibnu Manzur dalam Kamus Lisan Arab, adil adalah sesuatu yang hawa nafsu tidak mempengaruhi untuk menyimpang atau lalim dalam suatu keputusan. Adil merupakan putusan dengan jalan yang benar atau memutuskan dengan benar. Pemimpin yang adil adalah ia
yang mematahkan duri orang-orang zalim dan pelaku-pelaku kriminal, dan ia menjadi sandaran kaum duafa, fakir miskin dengan kehadirannya di dalam sebuah pemerintahan yang adil, sehingga urusan-urusan masyarakat banyak atau urusan publik dapat terjamin hartanya, jiwanya, dan nama baiknya dengan baik. Yang kedua, doa dari orang yang berpuasa. Kalimat orang yang berpuasa sampai ia berbuka meliputi orang-orang yang berpuasa sunnah maupun yang wajib, khususnya puasa di bulan Ramadan. Terkabulnya doa orang yang berpuasa disebabkan oleh kuatnya unsur kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengosongkan jiwa dari perkara mubah dan godaan syahwat. Ibadah lapar tersebut menghasilkan kolaborasi kuat antara nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mereka terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, orang yang berpuasa hendaknya memanfaatkan momentum berpuasa untuk memperbanyak doa kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat sampai ia berbuka menunjukkan masa terkabulnya doa tidak sedikit pun terkait dengan waktu-waktu tertentu, tapi detik-detik sepanjang berpuasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu merupakan waktu yang mustajab bagi orang puasa untuk berdoa. Dan golongan yang terakhir yang doanya tidak akan tertolak adalah orang-orang yang terzolimi. Kalimat orang yang terzolimi merupakan peringatan keras dan ancaman bagi pelaku kezoliman, baik itu individu maupun kolektif. Doa orang teraniaya atau yang terzolimi termasuk salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah, karena di antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab, sehingga sumpah, cacian, dan kata-kata buruk adalah doa yang didengar oleh Allah dari orang-orang yang terzolimi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, La yuhibbullahu jahro bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus-menerus atau secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha pengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Maka dari itu, sebagai manusia yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita. Kita tidak pernah tahu kalimat mana dan seperti apa yang dapat menyinggung orang lain. Di tengah maraknya kalimat-kalimat, oh gitu aja kok baper, pundungan banget sih kamu jadi orang, atau kalimat-kalimat lainnya. Di bulan Ramadan tahun ini, mari kita melaksanakan puasa, menahan hawa nafsu dan godaan syahwat yang membatalkan puasa kita. Mari kita jadikan ini sebagai modal untuk terus berdoa kepada Allah, sehingga apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi hajat kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak qada kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah usia kecuali ketaatan. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Sesungguhnya Allah memiliki sifat Al-Hayyu yang artinya pemalu, di mana
Allah merasa malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepadanya, namun ia tidak mengabulkan permintaannya. Sebagaimana tertera dalam sebuah hadis dari Salman Al-Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemalu, Allah Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengadahkan kedua tangannya sehingga dia menolaknya dengan hampa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di akhir kultum ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah malu, jangan pernah takut, dan jangan pernah merasa sia-sia dalam berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa-doa kita di waktu yang tepat. Mengulang doa sama seperti kita mengayuh sepeda. Sedikit demi sedikit kita akan sampai pada tujuan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.